Oke. Napas juga kedengaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman di rumah semuanya. Selamat siang Mbak Nur. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai di podcast rutinan MNG Podcast. Hari ini saya dengan Ibu konsultan kami, Ibu Jumina. Ibu apa kabar Kak? Oh, alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Ini ya Ibu ya, jaga-jaga kesehatan ya, soalnya lagi musim-musim Iya, sakit ini. betul Mbak Nurul. Lagi musim apa nih? Pilek ya karena cuaca yang nggak menentu. Baru di Papua ini, ekstrim apa? Oke, hari ini kita mau bahas apa nih Ibu nih? Tentang ini ya, kita mau satu lo suka kepo sama artis-artis sih. Oh, Itu bagaimana tuh perpajakannya? berarti tema kita hari ini ya masalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas, Bebas. profesinya ya yaitu sebagai artis ya Mbak Artis. Nur. Oh, iya. Oke. Artis, selebgram gitu Ibu ya, konten kreator juga termasuk kah? Oh iya boleh. Oh, iya. Bisa. Oke. Untuk yang pertama nih, artis ini sebenarnya mereka ini apakah? Artis kan ya mereka kan pekerja seni juga. Yang biasa kita nonton di TV ya. Main film. Misalnya main film, sinetron, apa lagi ya? Kayak di talk show begitu. Pembawa acara juga ya, termasuk ya. Oke. Itu mengenai kewajiban dan haknya mereka di lingkup perpajakan itu seperti apa? Untuk hak dan kewajibannya sih ya, hak yang pertama ya Mbak Nurul ya. Hak itu kan artis ya selaku wajib pajak juga berhak untuk melakukan misalnya pembetulan STP. Apabila kan misalnya ada kesalahan, merasa ada kesalahan pada STP yang dilaporkan itu ya mereka bisa diperbolehkan untuk membetulkan dengan syarat-syarat tertentu sebelum diterbitkannya SKP dari sisi pemeriksaan gitu. Jadi masih diperbolehkan. Jadi Pada SPT umumnya sama dengan wajib pajak lain. berarti dengan kita ini, saya ini sama juga dengan artis ya Ibu ya. Oh iya, mungkin cuma beda profesi aja ya. Oke. Sama-sama manusia sih ya. Iya. Kan artis Jadi juga manusia. iya sih. Oh. Jadi untuk hak dan ininya sama dengan kita Sama ya. untuk haknya. Yang kedua kan ya artis selaku apa wajib pajak ini juga diperbolehkan untuk mengajukan misalnya surat permohonan. Kalau dia keberatan tuh. Keberatan apabila sudah terbit SKP ini Pak Nurul, mereka nggak setuju maka diperbolehkan untuk mengajukan keberatan kepada DJP. Yang berikutnya itu artis selaku wajib pajak juga berhak memperoleh perlakuan yang baik dari pelayanan pajak perpajakan begitu. Misalnya artis-artis ini apabila ke kantor pajak ada urusan gitu, maka mereka berhak diperlakukan dengan baik juga seperti ya manusia pada umumnya lah. Tidak boleh dibeda-bedakan ya. Iya, Jadi betul. kayak mentang-mentang artis terus baru dia dengan bagaimana kah di kantor pajak seperti itu, tidak. Semuanya diperlakukan sama Ibu ya. Mereka berhak mendapatkan pelayanan dan perlakuan secara adil di bidang perpajakan juga. Oke. Lanjut untuk kewajibannya tuh seperti apa Ibu? Kewajibannya juga sama halnya seperti wajib pajak lain, yaitu apabila artis tersebut telah memenuhi persyaratan objektif maupun subjektif, maka mereka wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP yang meliputi wilayah kerja atau tempat tinggalnya untuk memperoleh NPWP. Begitupun dengan artis yang mungkin penghasilannya sudah di atas 4,8 M ya wajib mendaftarkan diri ya. Untuk dikukuhkan sebagai PKP. Berarti gitu. Untuk perlakuan pajak penghasilannya itu bagaimana tuh? Mereka ini ikut PP23 kah, ada PPN atau bagaimana kah?
Untuk yang karena artis ini pekerjaan merupakan pekerjaan bebas, maka untuk yang Mbak Nurul sebut tadi PP23 ya, PP23 fasilitas yang yang diberikan oleh pemerintah yang betul sekarang kan telah berubah ke PP55 ini. PP55. Peraturan untuk PP23 yang omsetnya 0,5 itu kalau artis ini nggak diperbolehkan. Oke. Sesuai dengan ketentuan di PP 23 tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir di PP 55 ini, PP bahwa 55. kegiatan penghasilan dari pekerjaan bebas ini tidak termasuk dalam kategori yang diperbolehkan menggunakan PP 23 gitu. Berarti mereka menggunakan pasal 17. Iya, Oke. ke resim umum, cuma ada 2 cara. Biasanya kan misalnya belum lewat dari 4,8 M ini mereka melakukan namanya pencatatan dan pembukuan. Kalau misalnya artis tersebut melakukan pencatatan, mereka berhak memperoleh menghitung penghasilan netonya yang namanya norma penghitungan penghasilan neto di pasal 14 Undang-Undang PPH itu. Yang kedua kan yang melalui pembukuan harus ada biaya-biaya itu dimasukkan. Harus dicat mereka melakukan sistem pembukuan mulai dari pencatatan sampai ke yang terakhir ini yang ada neracanya, laba ruginya begitu. Berarti untuk cara menghitungnya sendiri tuh apakah ada tarif khusus itu yang untuk artis itu, Ibu? Kalau untuk perhitungan pajaknya itu sama di PPH pasal 17. 17. Kalau yang 14 ini Mbak Nurul norma penghitungan penghasilan neto. Artinya mereka tidak melakukan pembukuan, jadi secara otomatis kan penghasilan netonya diperoleh dari presentase. Sesuai di Per 17 2015 ada norma penghitungan penghasilan neto ini kan telah diatur di Per 17 tahun 2015. Ada beberapa sih yang presentasinya kan beda-beda tiap ini tiap kota ini berbeda. Misalnya di 10 kabupaten itu di 10 provinsi termasuk Medan, Palembang, Surabaya, Semarang juga ya, Manado, Makassar dan Pontianak. Dan di 10 provinsi lainnya yang tidak dan di provinsi lainnya yang tidak termasuk dalam 10 kategori itu. Misalnya kan di 10 provinsi lainnya, misalnya presentasi untuk NPPN-nya itu misalnya 50%. Sementara di kota lainnya misalnya cuma 49, itu bedanya. Tergantung tempat tinggalnya. Tergantung artisnya di mana. Kalau kita pakai metode cara dengan pencatatan dengan memakai norma penghitungan penghasilan neto. Jadi otomatis di sini kan ya pembukuannya nggak perlu diperbolehkan untuk pencatatan. Jadi dengan pakai NPPN tadi ini. Jadi misalnya omsetnya nih Mbak Nurul, kita contohkan ya. Omsetnya misalnya taruhlah 2 miliar ya. 2 miliar. Dari 2 miliar ini kita cari penghasilan netonya berapa. Misalkan 50%-nya Kak. 50% jadinya kan 1 miliar. 1 miliar. Jadi 1 miliar ini dari penghasilan netonya dikurangi dengan PTKP misalnya 54. Dari hasilnya itu baru dikalikan dengan tarif. Berapa tarif tuh? Otomatis kan 4 tarif ya. 5%, 15, 25, 30 gitu. Oke. Kalau nih itu tadi kan kita membicarakan pajak penghasilannya artis. Kalau misalkan si artisnya ini memiliki kegiatan usaha, Ibu? Kalau misalnya selain dari pekerjaan bebas, artis tersebut memiliki suatu usaha ya, otomatis ya diperbolehkan untuk memakai PP 23 atau yang sekarang ini PP 555 ini, yang omsetnya apabila di bawah 500 juta kan belum dikenai pajak. Apabila di atasnya kan yang sudah mulai dihitung pajaknya 0,5 itu ya. Iya betul. Sama sih dengan UMKM lainnya, tapi khusus untuk kegiatan usahanya berarti harus dibedakan. Berarti dia harus memiliki pencatatan tersendiri untuk
usahanya ya, untuk Ah, kegiatan ah, usahanya. harus dibedakan mana yang pekerjaan dari pekerjaan Dia bebas, penghasilan dari penghasilan pekerjaan dia. bebas, mana pekerjaan dari kegiatan usahanya. Kalau macam pelawak terus stand up comedy begitu, mereka juga ini kah Mereka dikategorikan ya penghasilan dari pekerjaan bebas? pekerjaan bebas juga, karena ada macam-macamnya sih Mbak Nurul di sini. Iya. Kan di pekerjaan bebas itu kan ada dokter, terus Betul. keagamaan. Iya, Nah, ya. itu kita ini pengen nanti minggu depan Kak, kalau ada waktu lagi, mau membahas kupas tuntas tentang pajak penghasilan dokter. Mm-mm. Terus nanti Dokter, keagamaan, pemain pemain musik, musik. penyanyi, Hmm, hmm, hmm. pelawak, bintang iklan, sutradara, kru film itu eh, dikategorikan sebagai pekerjaan Pekerjaan bebas. bebas. Gitu. Oke, baik. Hmm, untuk cara menghitung pajaknya tadi sudah. Terus pelakuan pajaknya juga ternyata dia ini ikut ke pekerjaan bebas Ibu ya. Terus untuk hak dan kewajibannya tadi juga sudah jelas, sama dengan seperti Pada kita-kita umumnya pada iya. umumnya. Jadi buat teman-teman selebgram, konten kreator itu apa namanya, perpajakannya juga sama ya kayak kita ya, wajib lapor juga ya. Tapi perlu diketahui ada aspek-aspeknya. Untuk aspek perpajakan dari segi PPh atau PPN. Kalau dari segi PPN sih ya, apabila sudah mencapai 4,8 M, maka wajib mendaftarkan diri ke kantor pajak terdekat. Meskipun dia tidak memiliki usaha, tetap dikenakan PPN kalau dia sudah lebih dari 4,8. Iya betul Mbak Nurul. Oke kalau begitu. Walaupun ya merupakan wajib pajak orang pribadi, tetapi apabila penghasilannya sudah melebihi dari 4,8 M, maka ya wajib mendaftarkan diri, karena sudah termasuk kriteria wajib yang telah memenuhi ketentuan subjektif dan objektifnya sesuai di pasal 2 ya di KOP. Berarti artis ini kenapa dia dikecualikan dari tidak ikut PP 23, karena dia ini ikutnya harusnya ke pekerjaan bebas. Iya, karena jenis penghasilannya kan merupakan pekerjaan bebas. Secara otomatis kan dijelaskan di peraturan PP 23 sebagaimana diubah terakhir di PP 55 bahwa ada disebutkan jenis-jenis penghasilan yang tidak bisa dimasukkan di PP 23 ini, tidak boleh memakai PP 23 atau PP 55 itu ada termasuk di dalamnya kan pekerjaan bebas artis. ini. Berarti macam Atta Halilintar, Torik yang lagi viral baru-baru ini tuh. Oh iya betul. Mereka harus ini ya, sesuai dengan ketentuan pajak ya Ibu ya. Nggak boleh pakai Yang PP cuma 23 lagi. 0,5 lagi tuh. Dimana kita ketahui di sini bahwa PP 23 atau PP 55 ini merupakan fasilitas pemerintah yang lebih ditujukan ke UMKM untuk membantu perekonomian UMKM itu sendiri, untuk memudahkan mereka menghitung pajaknya. Jadi kan diberi kemudahan. Jadi kan dari omset langsung dikalikan tarif 0,5. Teman-teman yang punya usaha jangan lupa ya, sebentar lagi pelaporan SPT Ibu ya. Iya betul. Yang badan April ya terakhir. Iya, masa berakhirnya itu 4 bulan setelah masa tahun pajak. Tahun pajak diartikan di sini ya 12 bulan ya. Tapi misalnya ada WP yang memilih misalnya dari bulan 6 masa apa nih namanya, masa pembukuannya bulan 6 sampai bulan 5 ya. Intinya 4 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Berarti kalau misalkan dia pembukuan di bulan 6 sampai dengan bulan Mei berikutnya itu kan ya dihitung dari berarti situ. Setelah bulan 9-nya berarti Ibu ya, dia baru bisa melakukan 4 bulan. 4 bulan. Oke, berarti tidak harus bulan April Kak. Tergantung pendiriannya. Apa sih? Sesuai dengan tahun pembukuannya mereka. Tapi kan harus, kalau misalnya kan di Indonesia kan pada umumnya kan dari Januari sampai Desember. Tapi misalnya ada suatu misalnya perusahaan yang pembukuannya itu dimulai dari Juni ya, harus mengajukan dulu juga sih ke DJP. Tetap harus mengajukan. Iya gitu. Oke. Kalau untuk OP
Tetap di Maret Ibu ya, terakhir pelaporannya. Oh, tergantung dari ini juga sih. Oh, tetap Dari tergantung dari. segi penentuan tahun pembukuannya kapan. Tapi kan harus sebelumnya kan, misalnya mereka menggunakan bukan dari Januari sampai Desember. Nah, seperti saya katakan tadi, misalnya dari Juni ke Mei itu harus pengajuan dulu Berarti ke tetap sama DJP. ya Bu ya. Gitu. Mau OP maupun badan tetap, Iya, kalau ada kasus-kasus tertentu tetap harus pengajuan dulu ke KPP. iya. Kalau ada, maksudnya kan ya, kan dikatakan tadi di sini bahwa setelah masa berakhirnya pajak 4 bulan batas Batas jatuh tempo akhir. pelaporannya ya gitu. Oke Ibu Jum, saya rasa untuk pajak penghasilan artis ini sudah cukup jelas ya. Saya terima Iya. kasih loh Ibu. Tapi untuk Mungkin- yang lazimnya di Indonesia sih dari untuk berakhir masa pembukuannya itu kan di Desember. Jadi untuk ini SPTOP-nya kan berakhirnya di Maret ya, batas lapornya. Ya Maret. Tinggal 1 bulan lagi nih Mbak Nurul. Ya nih kita. Jadi harus dipersiapkan baik-baik ya. Dan lupa tadi kalau ini berkewajiban, misalnya artis ini juga berkewajiban untuk melaporkan SPT-nya secara lengkap, benar, lengkap dan jelas. Benar dalam pengisiannya, benar dalam isinya gitu ya Mbak Nurul. Jadi jangan asal-asalan isinya ya Bu ya. Menggambarkan keadaannya sebenarnya. Jangan sampai omsetnya misalnya 500 miliar tapi dilapornya cuma 1 miliar. Aduh, sisanya kemana itu? Begitupun Jangan di ya. di lampiran SPT itu kan SPT, ada kewajiban, harta dan kewajiban itu perlu dimasukkan juga di Oh situ. ya, itu lagi saya mau bahas itu Ibu. Yang macam harta itu termasuk HP kah? Iya, Apapun itu, iya. display HP, emas. Kacamata, emas, itu kan berupa harta. Oh, tidak ada patokan nilai tertentu begitu yang di atas 1 juta baru boleh masuk atau bagaimana? Enggak. Intinya kan harta. Oke. Semuanya harus ditampilkan ke situ ya. Harta, sepeda motor, mobil, tanah, rumah harus dimuat semua di SPT. Yang punya HP iPhone 14, guys, jangan lupa dimasukkan ke SPT ya. Lumayan juga tuh. Dan kewajiban juga, misalnya ada utang di bank, di pihak mana, harus jelas semua, dilaporkan hartanya. Kredit motor begitu iya, dimasukkan juga. semua. Kan sesuai dengan ini ada harta, misalnya penghasilannya cuma katakanlah 4 juta per bulan, tapi di hartanya ada mobil. Dari mana tuh mobilnya? Kan dipertanyakan Mbak Nurul. Jadi kan harus ada jelas. Oh, hartanya ada mobil. Oh, ini dari entah penghasilan. Oh, ini ternyata dia cicil dari dealer gitu. Dia bayarnya tiap bulan misalnya 2 juta begitu. Berarti masih bisa masuk akal lah, gaji 4 juta, cicil mobil 2 juta. Oke. Berarti kan kita bisa lihat dari SPT, oh ini benar ya, sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi jangan curi-curi data ya, guys. Iya, begitupun dengan yang harus dimasukkan di situ yang bukan objek ya. Misalnya kan dapat warisan. Misalnya nih seorang karyawan punya rumah harga 2 miliar, sedangkan penghasilannya kan rata-rata per tahunnya ya cuma 200 jutaan, kan perlu dipertanyakan lagi. Tapi kan pada saat pengisian SPT itu pada lampiran bukan objek, oh ternyata dia dapat warisan dari mungkin dari ibunya kah, mertuanya kah, oh dapat warisan, ternyata oh dapat rumah ya, gitu Mbak Nurul. Jadi harus benar, lengkap dan jelas dalam pelaporan SPT-nya. Begitupun dengan artis ini ya, kita kenal mereka kan punya aset yang lumayan gitu ya. Jadi kan harus dilaporkan secara benar, lengkap dan jelas tadi gitu. Baik Ibu. Oke, Pace, Mace, jangan lupa lapor. Oke, mungkin itu saja hari ini teman-teman MNJ Podcast. Kita tutup ya Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Sangat amat jelas dan mendetail sekali. Mungkin ada tambahan dari Ibu kah?
Oh, itu aja sih dari saya tadi. Sudah diulang-ulang ya. Iya sih, harusnya Benar, sudah lengkap dan ini. jelas. Oke deh, Jangan lupa sih lapor SPT-nya karena sudah mendekati nih. mendekati nih batas jatuh tempo. Sudah kurang Khususnya untuk orang pribadi ya. orang pribadi, kurang 6 hari lagi guys, sudah masuk Maret. Sebisa mungkin ya secepatnya lebih baik ya untuk laporannya ini. Karena biasa kalau di akhir-akhir itu suka error-error itu. Mungkin karena numpuk ya orang yang masuk minta apa e-formnya ya kadang-kadang ya errornya juga. Itu lagi. Oke baik, terima kasih semuanya sudah menyimak podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.